Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Kardinal, Adit, Gideon, dan Rian. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pada sebuah perusahaan di bidang customer service. Untuk bidang yang kami ambil itu adalah di bagian departemen customer support di perusahaan. Untuk proses yang pertama itu ada yang telah kami selesai buat, itu proses klaim garansi dari suatu produk. Untuk poolnya sendiri itu ada pool customer dan juga pool dari perusahaan itu sendiri. Untuk pool customer ada line customer dengan aktornya customer, dan juga di line di perusahaan itu ada customer support dan juga ada teknisi. Untuk aktivitas yang pertama itu dimulai dari customer memberikan informasi terkait keluhan pada device. Dengan kebutuhannya, yaitu business requirement-nya itu, pelanggan harus dapat mengajukan keluhan terkait device yang bermasalah melalui website atau pusat layanan pelanggan. Dan kemudian itu adalah kebutuhan data, di mana yang dibutuhkan itu ada data dari pelanggan, data dari produk itu sendiri, dan jenis keluhan, dan beserta deskripsinya. Untuk tantangannya itu ada keterbatasan dalam infrastruktur. Sistem harus dapat menangani lonjakan pengajuan keluhan saat terbanyak terjadi klaim garansi dalam waktu bersamaan. Yang kedua tuh ada keterbatasan integrasi. Beberapa sistem lama mungkin tidak kompatibel dengan sistem baru sehingga memerlukan malware atau API tambahan. Yang ketiga itu ada keterbatasan user experience. Pengguna dengan keterbatasan teknologi, misalnya lansia atau kurang familiar dengan layanan digital, mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem berbasis online. Yang keempat itu ada keterbatasan waktu respon. Tidak semua keluhan bisa langsung diproses dalam waktu singkat, terutama pada jenis kerusakan dan ketersediaan suku cadang. Untuk skenario itu hanya ada satu, yaitu pengguna mengajukan keluhan melalui customer portal. Untuk aktivitasnya itu ada pelanggan mengisi formulir, seperti seri perangkat, deskripsi keluhan, dan mengunggah bukti atau video jika ada. Kemudian ada garansi manajemen sistem untuk memverifikasi apakah perangkat masih dalam garansi. Jika valid, sistem akan membuat tiket keluhan di ticketing system. Yang keempat itu ada customer service, menerima tiket dan melakukan analisis awal. Yang kelima, jika diperlukan perbaikan fisik, pelanggan mendapatkan instruksi untuk mengirim perangkat ke pusat servis. Yang keenam itu ada pelanggan dapat memantau status keluhan melalui portal dan menerima update otomatis dari sistem. Untuk aktivitas kedua itu ada menerima keluhan dari customer terkait masalah device. Untuk kebutuhannya itu kebutuhan data, ya, itu ada data pelanggan seperti nama, nomor telepon, email, dan ID pelanggan. Kemudian ada data perangkat seperti model, nomor seri, tanggal pembelian, dan status garansi. Untuk kemudian business requirement itu ada customer service, harus dapat menerima keluhan melalui berbagai kanal seperti telepon, email, live chat, aplikasi, atau pusat layanan sendiri. Kemudian itu ada customer support, itu harus mencatat detail keluhan pelanggan dalam sistem, termasuk deskripsi masalah, jenis perangkat, nomor seri, dan bukti, dan lain-lain. Yang ketiga itu customer support harus mencatat detail. Yang ketiga itu customer harus memverifikasi status garansi perangkat sebelum memproses keluhan lebih lanjut. Kemudian ada sistem harus memberikan nomor tiket pengaduan kepada pelanggan untuk melacak status keluhan. Kemudian ada customer support harus dapat mengakses histori pelanggan untuk melihat riwayat interaksi dan layanan sebelumnya. Jika diperlukan, customer support harus dapat meneruskan tiket keluhan ke tim teknisi atau pusat servis. Pelanggan harus menerima notifikasi update dan memberikan solusi awal. Teknologi requirement itu ada cloud-based ticketing, API integration, AI machine learning untuk otomatisasi dan analisis keluhan, keamanan data, multi-channel support. Kemudian constraint-nya itu ada responsivitas customer service, yaitu waktu respon customer service harus optimal, tetapi terbatas oleh jumlah agen yang tersedia. Untuk skenario-nya itu hanya ada satu, yaitu pelanggan menggunakan keluhan melalui call center dan ditangani oleh CS. Untuk aktivitasnya itu ada pelanggan menelpon, customer menerima dan mencatat informasi, customer memverifikasi, customer support memverifikasi status garansi,
Jika masih garansi, akan diberi tiket kepada pelanggan. Jika ada masalah sederhana, customer dapat memberikan solusi awal. Jika perangkat perlu diperbaiki, customer support akan mengarahkan pelanggan ke service center dan pelanggan menerima notifikasi update mengenai status perbaikan. Untuk aktivitas ketiga, yaitu melakukan verifikasi terkait keluhan customer. Untuk requirement-nya itu sama saja, ada data perangkat, data keluhan, riwayat perbaikan, dan data troubleshooting. Untuk constraint-nya sendiri itu ada keterbatasan akses dalam data historis. Sistem mungkin memiliki batasan dalam mengakses riwayat keluhan lama. Kemudian regulasi data, verifikasi harus memenuhi regulasi perlindungan data pelanggan. Untuk skenario-nya itu ada 4. Yang pertama itu verifikasi keluhan dengan garansi masih berlaku. Customer mencatat keluhan dan meminta nomor seri perangkat. Customer service memeriksa status garansi melalui garansi manajemen sistem. Kemudian jika garansi masih berlaku, customer service akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian skenario kedua itu verifikasi keluhan dengan garansi habis. Yang menjadi pembedanya itu customer service akan menginformasikan bahwa perangkat tidak lagi ditangani oleh garansi. Kemudian verifikasi keluhan dengan histori perbaikan yang sama. Customer service akan menginformasikan kepada customer dan memberikan solusi lanjutan. Untuk skenario yang keempat, verifikasi keluhan tidak valid atau penyalahgunaan garansi. Jika customer service memeriksa histori perbaikan di form detection system, ditemukan bahwa sistem perangkat sudah beberapa kali mengajukan klaim yang mencurigakan. Customer dapat menolak klaim garansi dan menginformasikannya kepada customer. Untuk aktivitas yang keempat, mengevaluasi kerusakan device. Untuk requirement-nya sendiri, ada business requirement, itu sama saja seperti yang tadi. Untuk data requirement-nya juga sama aja. Dan teknologi requirement-nya, itu ada cloud-based data storage untuk menyimpan data evaluasi dan source data encryption untuk melindungi informasi pelanggan dan perangkat. Untuk constraint-nya itu yang pertama, ada bukti kerusakan tidak selalu tersedia, yaitu tidak semua customer bisa mengirimkan video atau foto kerusakan. Kemudian, customer service memiliki keterbatasan dalam analisis teknis. Tidak semua kerusakan bisa didiagnosis tanpa pemeriksaan langsung oleh teknisi. Untuk yang ketiga itu, kemungkinan data troubleshooting tidak lengkap. Tidak semua jenis kerusakan dalam sistem knowledge base. Untuk skenario itu, yang pertama, evaluasi kerusakan dengan bukti foto atau video. Untuk prosesnya, customer mencatat laporan dan meminta customer service mencatat laporan dan meminta customer mengirimkan bukti foto atau video. Kemudian mengunggah bukti ke troubleshooting system untuk analisis, dan sistem akan memberikan kemungkinan penyebab dan rekomendasi langkah selanjutnya. Untuk skenario yang kedua, evaluasi kerusakan tanpa bukti pendukung. Jika informasi tidak cukup, customer service meminta customer membawa perangkat ke pusat service. Untuk skenario ketiga, evaluasi kerusakan dengan troubleshooting awal. Customer service akan membimbing customer dalam melakukan langkah troubleshooting awal, misalnya dengan reset ulang, reset settingan, dan mengecek koneksi. Untuk aktivitas yang kelima itu melakukan koordinasi dengan teknisi. Untuk requirement-nya sendiri ada business requirement, yaitu customer mencatat keluhan pelanggan yang telah diverifikasi. Kemudian customer service mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan untuk menentukan teknis yang tepat. Kemudian customer service menghubungi teknisi melalui sistem koordinasi internal atau ticketing system. Yang kemudian customer service harus menyediakan informasi lengkap kepada teknisi terkait detail perangkat, keluhan, dan bukti pendukungnya. Kemudian customer service memastikan teknisi menerima dan memahami tugas perbaikannya. Customer service harus mendapatkan konfirmasi dari teknisi terkait status dan estimasi waktu perbaikan. Data requirement-nya itu ada data perangkat, data keluhan, data teknisi seperti nama teknisi, dan status kesediaannya, dan data status perbaikan. Untuk teknologi requirement-nya sama saja. Untuk constraint yang pertama, kendala teknisi perangkat. Beberapa masalah mungkin memerlukan teknisi dan keahlian khusus yang terbatas jumlahnya. Yang constraint yang kedua, keterbatasan jumlah
teknisi yang tersedia. Jika teknisi sedang menangani kasus lain, perbaikan bisa tertunda. Constraint yang ketiga, ketidakakuratan informasi keluhan. Jika informasi yang diberikan oleh customer service tidak jelas, teknisi bisa kesulitan dalam perbaikan. Yang keempat, ada masalah dalam komunikasi. Teknisi mungkin tidak langsung merespon permintaan customer service karena kesibukan. Untuk skenario-nya itu, yang pertama, koordinasi berhasil dengan teknisi dan tersedia. Customer service meminta tiket berisi detail perangkat, bukti pendukung kepada teknisi. Kemudian teknisi menerima tugas dan memberikan estimasi waktu penyelesaian. Customer support menginformasikan customer tentang jadwal perbaikan. Skenario kedua, koordinasi terhambat karena teknisi tidak tersedia. Customer support mencari teknisi dalam yang kemudian customer service memberitahu customer bahwa ada keterlambatan dalam penugasan teknisi. Customer service memasukkan tiket ke dalam antrian teknisi. Skenario ketiga itu ada koordinasi tidak berhasil karena informasi keluhan tidak lengkap, dan skenario yang terakhir itu koordinasi dengan teknisi yang salah atau missing management. Untuk aktivitas yang keenam itu melakukan pengecekan terkait laporan masalah dari customer yang dilakukan oleh teknisi. Untuk requirement-nya sendiri ada business requirement dan juga data requirement. Seperti untuk constraint-nya sendiri itu yang pertama keterbatasan informasi dalam laporan. Jika laporan dari customer service atau customer kurang lengkap, teknisi harus meminta data tambahan sebelum melakukan pengecekan. Kemudian ada kompleksitas masalah. Beberapa masalah mungkin memerlukan pengecekan lebih lanjut atau eksplanasi ke spesialis tertentu. Kemudian ada variasi jenis perangkat. Teknisi memerlukan waktu lebih lama untuk mengecek perangkat dengan model atau teknologi baru yang kurang familiar. Untuk skenario-nya, yang pertama teknis pengecekan laporan berjalan lancar. Kemudian pengecekan terlambat karena informasi tidak lengkap. Kemudian ada teknisi menemukan masalah yang lebih kompleks. Kemudian teknisi salah menafsirkan laporan dan masalahnya. Untuk aktivitas ketujuh itu ada memberikan laporan hasil pengecekan device. Untuk kebutuhannya, business requirement-nya, untuk data requirement-nya, untuk constraint yang pertama, format laporan yang tidak standar. Jika tidak ada template yang baku, laporan bisa berbeda-beda antara teknisi dan sulit dipahami oleh customer service ataupun customer. Kemudian keterlambatan dalam penyusunan laporan. Jika teknisi menangani banyak kasus, pembuatan laporan bisa memakan waktu lebih lama. Kemudian variasi jenis perangkat. Teknisi mungkin mengalami kesulitan menyusun laporan untuk perangkat yang kompleks atau memiliki teknologi baru. Untuk skenario-nya yang pertama itu laporan disusun dengan lengkap dan waktu yang tepat. Laporan tidak bisa disusun karena data tidak lengkap. Kemudian laporan salah atau tidak sesuai. Untuk aktivitas selanjutnya ada menerima laporan hasil pengecekan. Untuk requirement-nya sendiri ada business requirement dan juga data requirement. Untuk constraint-nya sendiri ada customer service tidak memahami terminologi teknis. Jika laporan teknisi menggunakan istilah yang sulit dimengerti oleh customer service, bisa terjadi kesalahan dalam interpretasi. Kemudian kesalahan dalam pencatatan laporan. Jika ada kesalahan dalam data yang diterima, hal ini bisa menyebabkan miskomunikasi dengan customer ataupun pihak lain. Laporan tidak lengkap atau tidak sesuai format. Jika laporan yang diterima tidak memiliki informasi yang cukup, customer service harus meminta revisi kepada teknisi. Skenario-nya itu yang pertama laporan diterima dan juga lengkap. Kemudian customer service tidak memahami isi dari laporannya. Kemudian laporan tidak lengkap. Untuk aktivitas selanjutnya itu ada gateway, di mana isinya itu ada kerusakan. Jika kerusakan itu ditanggung oleh garansi dan juga kerusakan di luar tanggungan garansi. Jika untuk aktivitas kerusakan ditanggung garansi, requirement-nya itu ada business requirement dan juga data requirement. Untuk constraint-nya sendiri, dokumen pembelian tidak lengkap. Jika customer tidak memiliki bukti pembelian,
verifikasi garansi bisa tertunda atau gagal. Kesalahan dalam pencatatan data, jika ada kesalahan input nomor seri atau informasi garansi bisa menyebabkan keputusan yang salah. Kemudian perbedaan kebijakan garansi. Jika ada perubahan garansi, kebijakan garansi yang belum diperbarui dalam sistem, keputusan bisa salah. Kemudian skenario ada kerusakan ditanggung oleh garansi, customer service meminta laporan keluhan dari customer service memeriksa status garansi menggunakan nomor seri pada sistem garansi, customer service verifikasi bahwa jenis kerusakan termasuk dalam cakupan garansi, customer service mencatat keputusan bahwa garansi menanggung kerusakan, dan customer service memberitahu customer bahwa perangkat dapat diperbaiki tanpa biaya. Untuk kerusakan di luar tanggungan garansi, untuk requirement-nya sendiri ada business requirement dan juga data requirement. Untuk constraint-nya itu kesalahan dalam pencatatan data. Jika nomor seri atau informasi garansi salah input bisa menyebabkan keputusan yang tidak akurat, ketidakjelasan kebijakan garansi. Jika ada kebijakan yang ambigu atau berbeda antara produsen dan distributor bisa menyebabkan kebingungan dalam keputusan. Komunikasi yang kurang efektif. Jika customer service tidak menjelaskan alasan penolakan dengan jelas, customer bisa merasa dirugikan. Resistensi dari customer. Customer mungkin tidak menerima keputusan dan meminta eskalasi lebih lanjut. Untuk skenario-nya itu, kerusakan tidak ditanggung oleh garansi. Customer service menerima laporan keluhan dari customer. Customer service memeriksa status garansi dan menemukan bahwa garansi sudah habis. Kemudian customer service memberitahu customer bahwa garansi tidak menanggung perbaikan. Customer service menawarkan opsi perbaikan berbayar atau rujukan ke pusat service. Dan customer service mencatat keputusan dalam sistem. Untuk aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dari kerusakan ditanggung garansi, ada gateway, yang dimana salah satu gateway-nya yaitu ada aktivitas memberi laporan jika device dapat pergantian unit. Di sini ada dua requirements. Yang pertama ada data requirement yang mencangkup yang pertama data perangkat lama, selanjutnya ada data perangkat pengganti, yang ketiga ada data pelanggan, yang keempat ada data laporan pergantian unit, yang kelima ada data notifikasi dan log aktivitas. Untuk requirements kebutuhan bisnis, yang pertama ada pembuatan laporan pergantian unit, yang kedua ada pencatatan informasi perangkat, yang ketiga ada validasi status garansi, yang keempat ada akses riwayat pergantian unit, yang kelima ada notifikasi kepada pihak terkait, dan yang keenam ada penyimpanan laporan dalam database. Untuk constraints-nya, yang pertama ada hak akses terbatas untuk customer service, yaitu hanya customer service yang memiliki izin untuk membuat dan mengedit laporan pergantian unit yang akan dilaporkan ke customer. Selanjutnya ada kebijakan dan SOP dari perusahaan, yaitu pergantian unit hanya bisa dilakukan jika memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini dapat diklaim garansi berdasarkan kerusakan yang ada pada device customer. Selanjutnya ada pergantian unit harus dalam masa garansi, yaitu pergantian unit hanya bisa dilakukan jika perangkat masih dalam masa garansi. Selanjutnya ada skenario. Skenario pertama ada pembuatan laporan pergantian unit yang berhasil. Yang kedua ada pembuatan laporan gagal karena garansi tidak berlaku. Dan yang ketiga pengecekan dan pelacakan laporan yang sudah dibuat. Selanjutnya aktivitas menerima laporan pergantian unit dari customer, yang dimana ini ada dua requirement, yaitu yang pertama data requirement yaitu berisi data pelanggan, data perangkat yang rusak, data perangkat pengganti, data garansi, data laporan pergantian unit, dan data notifikasi dan aktivitas. Selanjutnya ada data kebutuhan bisnis, yaitu yang pertama akses pelanggan ke sistem pelaporan, yang kedua pengisian data laporan oleh pelanggan, yang ketiga validasi garansi perangkat, yang keempat penyimpanan laporan dalam sistem, yang kelima pemberitahuan status laporan kepada pelanggan, dan yang keenam akses pelanggan terhadap riwayat laporan.
Selanjutnya ada constraints. Yang pertama ada data yang dikirim harus lengkap dan valid, yaitu pelanggan harus mengisi semua informasi yang diperlukan sebelum laporan dapat diproses. Selanjutnya yang kedua ada hak akses pengguna, yaitu hanya pihak tertentu atau customer yang dapat mengakses, memverifikasi, dan menyetujui laporan pergantian unit. Dan yang ketiga ada laporan harus diproses dalam waktu tertentu. Customer service harus memberikan tanggapan terhadap laporan dalam batas waktu yang ditentukan agar pelanggan mendapatkan kepastian. Selanjutnya ada skenarios. Di sini ada 3 skenarios. Yang pertama ada pelanggan berhasil mengajukan laporan pergantian unit. Yang kedua ada pelaporan gagal karena masa garansi habis. Dan yang ketiga ada pelanggan mengecek status laporan yang telah diajukan. Selanjutnya, dari aktivitas ini terdapat gateway, di mana ada 2 gateway, yaitu memilih untuk refund dana dan memilih untuk penggantian unit. Di sini saya akan menjelaskan penggantian unit dulu. Di aktivitas ini terdapat 2 requirements. Yang pertama ada data requirement, yaitu ada data pelanggan, data perangkat, data permintaan penggantian unit, data garansi, data ketersediaan unit pengganti, dan data keputusan penggantian unit, data pengiriman pengembalian, data notifikasi, dan data riwayat penggantian unit. Selanjutnya ada kebutuhan bisnis. Yang pertama ada pelanggan mengakses opsi penggantian unit. Yang kedua ada pelanggan mengisi formulir permintaan penggantian unit. Yang ketiga ada sistem melakukan validasi garansi dan ketersediaan unit pengganti. Yang keempat ada penyimpanan data permintaan penggantian unit dalam sistem. Yang kelima ada proses persetujuan atau penolakan penggantian unit. Yang keenam ada proses penggantian unit jika disetujui. Yang ketujuh ada notifikasi status penggantian kepada pelanggan. Yang kedelapan ada akses pelanggan terhadap riwayat penggantian unit. Lanjut ke constraints. Yang pertama ada kebijakan dan SOP dari perusahaan, yaitu penggantian unit hanya bisa dilakukan jika memenuhi kebijakan perusahaan terkait usia perangkat, tingkat kerusakan, dan masa garansi. Yang kedua ada penggantian unit bergantung pada ketersediaan stok, yaitu jika unit pengganti tidak tersedia, pelanggan akan diberikan opsi refund atau menunggu stok tersedia. Selanjutnya ada unit pengganti harus memiliki spesifikasi yang sama atau setara, yaitu pelanggan tidak dapat meminta unit dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari perangkat aslinya. Selanjutnya ke bagian skenarios. Di bagian skenarios ini ada 3, yaitu yang pertama ada pelanggan berhasil mengajukan penggantian unit, yang kedua ada penggantian unit ditolak karena unit pengganti tidak tersedia, dan yang ketiga ada pelanggan mengecek status penggantian unit. Selanjutnya ke aktivitas mengisi dokumen penggantian unit. Di bagian requirements terdapat 2 requirements, yaitu yang pertama data requirement yang berisi sama kayak sebelumnya, dan di kebutuhan bisnis juga sama seperti sebelumnya. Lanjut di bagian constraints. Di sini ada batas waktu pengajuan, yaitu permintaan penggantian unit harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah unit mengalami masalah atau kerusakan. Yang kedua, ada data perangkat harus sesuai dengan basis data sistem, yaitu sistem harus mencocokkan nomor seri dan model perangkat dengan database perusahaan. Yang ketiga, ada pengisian dokumen hanya dapat dilakukan jika perangkat dalam masa garansi, yaitu jika garansi sudah habis, pelanggan tidak dapat mengajukan penggantian unit. Lanjut ke bagian skenarios. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama ada pelanggan berhasil mengisi dan mengirim dokumen penggantian unit. Yang kedua ada pengisian formulir gagal karena data tidak lengkap. Dan yang ketiga ada pelanggan menerima notifikasi status pengajuan dokumen. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya kembali ke customer service, yaitu memberikan unit pengganti. Di requirements-nya terdapat data requirement dan kebutuhan bisnis. Data requirement-nya
mencakup yang pertama data identitas pelanggan, kedua data permintaan penggantian, yang ketiga data garansi, keempat data stok unit pengganti, kelima data unit pengganti, keenam data konfirmasi pelanggan, ketujuh data serah terima unit, kedelapan ada data notifikasi, dan kesembilan ada data riwayat penggantian. Di kebutuhan bisnisnya, yang pertama ada menerima permintaan penggantian unit dari pelanggan, yang kedua ada memverifikasi status garansi dan kelayakan penggantian unit, yang ketiga ada mengecek ketersediaan unit pengganti, yang keempat ada menyampaikan pilihan unit pengganti kepada pelanggan, yang kelima ada mencatat data unit pengganti dalam sistem, yang keenam ada pelanggan memberikan konfirmasi dan persetujuan, yang ketujuh ada menyerahkan unit pengganti kepada pelanggan, yang kedelapan ada mengirim notifikasi status penggantian ke pelanggan. Selanjutnya ke bagian constraints. Yang pertama ada ketersediaan stok, yaitu jika unit pengganti tidak tersedia, proses dapat tertunda atau pengguna diberikan alternatif seperti menunggu restock atau memilih unit dengan spesifikasi serupa. Selanjutnya ada satu perangkat hanya bisa diganti sekali dalam satu klaim, yaitu pelanggan tidak dapat mengajukan klaim penggantian lebih dari sekali untuk perangkat yang sama dalam satu proses garansi. Yang ketiga, ada unit pengganti harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu penggantian hanya dapat dilakukan dengan unit yang setara atau lebih tinggi, tidak diperbolehkan mengganti dengan model yang lebih rendah tanpa persetujuan pelanggan. Selanjutnya ke bagian skenarios. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama ada customer service berhasil memberikan unit pengganti kepada pelanggan. Yang kedua ada penggantian unit ditolak karena garansi habis. Dan yang ketiga ada penggantian unit ditunda karena unit tidak tersedia. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya akan diarahkan lagi ke customer, yaitu customer menerima unit baru. Di requirements ini terdapat dua, yaitu data dan kebutuhan bisnis. Untuk data requirement-nya terdapat data pelanggan, data notifikasi, data permintaan penggantian, data garansi, data unit baru, data persetujuan pelanggan, data serah terima unit, data pembaruan status, data informasi garansi unit baru, dan data riwayat penggantian. Untuk kebutuhan bisnisnya, yang pertama, pemberitahuan kesiapan unit baru kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan datang ke lokasi atau menerima pengiriman unit baru. Yang ketiga, ada verifikasi identitas pelanggan. Yang keempat, ada pemeriksaan unit baru oleh pelanggan. Yang kelima, ada konfirmasi dan dokumentasi penerimaan unit baru. Yang keenam, ada pembaruan status penggantian unit dalam sistem. Dan yang ketujuh, ada pemberian informasi garansi dan panduan penggunaan unit baru. Untuk di bagian constraints-nya, yang pertama ada kesesuaian dengan pesanan atau kontrak pengadaan, yaitu unit baru yang diterima harus sesuai dengan pesanan atau kontrak pengadaan. Jika ada ketidaksesuaian, unit dapat dikembalikan atau dilaporkan sebagai kesalahan pengiriman. Selanjutnya, ada pelanggan harus memverifikasi unit sebelum menerima, yaitu jika pelanggan sudah menerima unit, klaim atas kecacatan produk hanya bisa dilakukan melalui prosedur garansi baru. Yang ketiga, ada unit baru hanya bisa diterima oleh pelanggan yang terdaftar, yaitu hanya pelanggan yang sesuai dengan data permintaan penggantian yang dapat menerima unit baru. Selanjutnya pada bagian skenarios, di sini terdapat 3 skenario. Yang pertama ada pelanggan tidak datang untuk mengambil unit baru dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua ada pelanggan berhasil menerima unit baru. Dan yang ketiga ada pelanggan menolak unit baru karena masalah fisik. Selanjutnya dari aktivitas ini pelanggan akan diarahkan ke feedback. Untuk aktivitas selanjutnya yang saya jelaskan ada di customer memilih untuk refund dana. Di sini ada 2 skenario, yaitu yang pertama data requirement, yang pertama
ada data pelanggan, kedua ada data perangkat, ketiga ada data permintaan refund, keempat ada data garansi, kelima ada data keputusan refund, keenam ada data proses refund, ketujuh ada data notifikasi, dan kedelapan ada data riwayat refund. Untuk kebutuhan bisnisnya, yang pertama ada pelanggan mengakses opsi refund, kedua pelanggan mengisi formulir permintaan refund, ketiga sistem melakukan validasi garansi dan syarat refund, keempat ada penyimpanan data permintaan refund dalam sistem, kelima ada proses persetujuan atau penolakan refund, keenam ada pengembalian dana ke pelanggan, ketujuh ada notifikasi status refund kepada pelanggan, dan yang terakhir ada akses pelanggan terhadap riwayat refund. Selanjutnya ke bagian constraints. Yang pertama ada batas waktu pengajuan refund, yaitu refund hanya dapat diajukan dalam periode tertentu setelah transaksi dilakukan. Yang kedua ada data refund harus lengkap dan valid, yaitu permintaan refund tidak akan diproses jika informasi yang diberikan pelanggan tidak lengkap atau salah. Yang ketiga ada refund hanya bisa diajukan jika perangkat dalam masa garansi, yaitu permintaan refund tidak dapat diproses jika garansi sudah habis. Selanjutnya ke bagian skenario. Di sini ada 4 skenario. Yang pertama ada pelanggan berhasil mengajukan refund. Yang kedua ada refund ditolak karena garansi habis. Yang ketiga ada refund ditolak karena unit tersedia. Dan yang keempat ada pelanggan mengecek status refund. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya ada mengisi dokumen pemberian dana. Ini dilakukan oleh customers. Dari requirement, terdapat dua requirement, yaitu requirement dan kebutuhan bisnis. Untuk data requirement dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada aktivitas mengisi dokumen pengembalian dana yang dilakukan oleh customer. Di sini ada dua requirement, yang dimana requirements-nya itu sama seperti penjelasan sebelumnya dari data requirement dan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya, lanjut ke bagian constraints. Yang pertama, ada formulir tidak dapat dikirim jika data tidak lengkap, yaitu sistem harus memastikan bahwa semua kolom wajib telah diisi sebelum pengajuan dikirim. Yang kedua, ada kebijakan refund perusahaan, yaitu dokumen pengembalian dana hanya dapat diisi untuk transaksi yang sesuai dengan kebijakan refund perusahaan. Yang ketiga, ada nomor rekening untuk refund harus sesuai dengan data pemilik, yaitu sistem harus memastikan bahwa rekening tujuan refund sesuai dengan data pelanggan. Dan yang keempat, ada pengisian dokumen hanya dapat dilakukan jika perangkat dalam masa garansi, yaitu jika garansi sudah habis, pelanggan tidak dapat mengajukan pengembalian dana. Selanjutnya ke bagian skenario. Di sini ada 4 skenario. Yang pertama ada pelanggan berhasil mengisi dan mengirim dokumen pengembalian dana. Yang kedua ada pengisian formulir gagal karena data tidak lengkap. Yang ketiga ada pelanggan menerima notifikasi status pengajuan dokumen. Dan yang keempat ada refund dana ditolak karena nomor rekening tidak valid. Untuk aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk proses yang selanjutnya ada aktivitas memberi informasi estimasi waktu dan biaya pengerjaan. Ini berdasarkan gateway sebelumnya, yaitu kerusakan di luar tanggungan garansi. Requirement-nya berisi tentang informasi estimasi waktu, yang kedua informasi estimasi biaya, dan yang ketiga persetujuan dari customer. Selanjutnya untuk constraint-nya berisi estimasi biaya, estimasi waktu, dan persetujuan dari customer. Untuk skenario-nya itu customer menyetujui estimasi, kedua customer menolak estimasi, dan yang terakhir customer meminta revisi estimasi. Selanjutnya menerima informasi dari teknisi. Requirement-nya yang pertama ada akses informasi, kedua kejelasan komunikasi, dan yang ketiga ada dukungan pelanggan. Selanjutnya untuk constraint-nya, hambatan dalam penyampaian informasi.
kedua ada keterbatasan saluran komunikasi, dan yang terakhir ada validasi informasi. Selanjutnya untuk skenario-nya, customer menerima informasi dengan jelas. Kedua, customer mendapatkan informasi yang salah. Ketiga, customer kesulitan mendapatkan informasi. Selanjutnya, dari aktivitas ini memberikan dua output, yaitu menerima perbaikan dan menolak perbaikan. Selanjutnya kita akan aktivitas menerima perbaikan. Requirement-nya ada 3, yaitu konfirmasi perbaikan selesai. Yang kedua, proses serah terima perangkat. Yang ketiga, garansi perbaikan. Untuk constraint-nya ada 3 juga. Yang pertama, keterlambatan dalam proses perbaikan. Kedua, ketidaksesuaian perbaikan. Ketiga, penolakan perbaikan ulang. Yang terakhir, ada skenario-nya, itu berisi 3 juga. Biaya perbaikan yang tidak dapat dikurangi. Kedua, batas waktu pengembalian perangkat. Ketiga, opsi pengembalian terbatas. Itu dia akan lanjut ke aktivitas menginformasikan kepada teknisi terkait perbaikan device. Untuk aktivitas selanjutnya, yaitu menolak perbaikan. Itu berisi tentang pemberitahuan status perbaikan, kedua, prosedur penolakan perbaikan, ketiga, alternatif setelah penolakan. Selanjutnya, constraint, batas waktu pengembalian perangkat, 2. Biaya perbaikan yang tidak dapat dikurangi, 3. Opsi pengembalian terbatas. Skenario-nya, customer menolak perbaikan dan mengambil perangkat. Kedua, customer menolak perbaikan dan memilih trade-in. Ketiga, customer tidak mengambil perangkat setelah menolak perbaikan. Aktivitas selanjutnya itu mengembalikan device yang berisi requirement. Yang pertama, verifikasi identitas customer. Kedua, dokumentasi serah terima. 3, proses pengecekan perangkat oleh customer. Constraint-nya ada 3 juga, yaitu batas waktu pengembalian perangkat. Kedua, tidak bertanggung jawab atas kerusakan setelah pengembalian. Ketiga, tidak bisa mengembalikan komponen lama. Untuk skenario-nya, yang pertama, customer mengambil perangkat dengan sukses. Kedua, customer tidak bisa mengambil perangkat sendiri. Ketiga, customer menemukan masalah setelah perangkat dikembalikan. Aktivitas selanjutnya, menerima device. Requirement-nya ada 3 juga. Yang pertama, verifikasi perangkat. Yang kedua, dokumen penerimaan perangkat, dan yang terakhir, konfirmasi garansi atau layanan tambahan. Constraint-nya, yang pertama tidak bisa mengajukan keluhan setelah meninggalkan service center. Yang kedua, batas waktu pengembalian perangkat. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah pengembalian. Selanjutnya, skenario, customer menerima perangkat dengan baik. Dan kedua, customer menemukan masalah sebelum meninggalkan service center. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada aktivitas memberi laporan perbaikan, yang dimana aktivitas ini merupakan aktivitas sebelumnya, yaitu kerusakan ditanggung garansi dengan gateway yang di bawahnya. Yang dimana aktivitas ini berisikan untuk bagian requirement-nya terdapat sistem harus memungkinkan customer service untuk mencatat laporan dengan detail informasi perangkat dan keluhan. Selanjutnya, di bagian constraints, hanya customer service yang berwenang untuk membuat laporan perbaikan dalam sistem. Terdapat penjelasannya, kemudian ada skenario-nya, customer service mencatat detail keluhan dan memverifikasi status garansi. Selanjutnya, beralih ke customer, yaitu menerima laporan perbaikan.
Untuk bagian requirement-nya, sistem harus memungkinkan customer untuk menerima laporan secara digital ataupun fisik. Selanjutnya, bagian constraints, hanya customer yang menerima laporan baik perangkatnya. Dan hanya laporan tidak dapat diubah oleh customer setelah dibuat oleh customer service. Pada bagian skenarios, terdapat 3, yaitu customer memberikan laporan perbaikan kepada customer service, memberikan laporan perbaikan kepada customer. Yang kedua, customer menerima laporan dalam bentuk cetak ataupun digital. Kemudian yang ketiga, customer membaca detail laporan dan memahami langkah selanjutnya. Setelah itu beralih lagi ke customer service yang mana menerima informasi. Pada bagian ini, requirement-nya berisikan customer service harus dapat mencatat dan menyimpan informasi tambahan dengan kemudian informasi harus mengikuti standar dokumentasi perusahaan. Skenarios terdapat 2, yaitu customer service menerima informasi dan mencatatnya. Kemudian yang kedua, customer memberikan informasi tambahan terkait. Setelah itu lanjut ke aktivitas menginformasikan kepada teknisi terkait perbaikan device. Pada bagian requirements, customer service wajib untuk mengirimkan detail perbaikan kepada teknisi. Kemudian pada bagian constraints, informasi perbaikan harus sesuai dengan kebijakan perbaikan perusahaan dan hanya teknisi yang berwenang yang dapat mengakses informasi perbaikan device. Skenariosnya terdapat 3, yaitu customer service menerima laporan perbaikan dari customer, kemudian customer service aktivitas tadi, maka lanjut pada aktor teknisi, di mana terdapat aktivitas melakukan perbaikan device. Di sini pada bagian requirement berisikan peralatan dan suku cadang harus tersedia dulu sebelum melakukan perbaikan device. Selanjutnya pada bagian constraints itu terdapat 2, yaitu hanya teknisi yang berwenang yang dapat mengakses informasi perbaikan perangkat tertentu dan informasi perbaikan harus sesuai dengan kebijakan perbaikan perusahaan tersebut. Untuk skenarios terdapat 3, yaitu customer service menerima laporan perbaikan dari customer service mencatat dan mengirimkan informasi ke teknisi, kemudian teknisi menerima dan memeriksa informasi sebelum memulai perbaikan. Setelah aktivitas tadi, lanjut ke aktivitas menerima device yang telah diperbaiki. Pada bagian requirement ini, customer service harus memastikan bahwa perangkat telah diperbaiki oleh teknisi sesuai dengan laporan yang ada. Bagian constraints itu terdapat 2, yaitu yang pertama, hanya customer service yang berwenang dapat menerima perangkat dari teknisi. Yang kedua, jika perbaikan belum selesai ataupun perbaikannya terdapat masalah, customer service harus mengembalikan ke teknisi. Di sini terdapat 2 skenarios. Yang pertama, teknisi menyerahkan perangkat yang telah diperbaiki kepada customer service. Yang kedua, customer service memeriksa perangkat untuk memastikan perbaikan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya, aktivitas di customer service dengan memberikan device. Pada bagian requirement ini, customer service mencatat serah terima perangkat kepada customer yang berisikan tanggal pengembalian, status, dan perangkatnya. Kemudian bagian constraints terdapat hanya customer yang bersangkutan yang dapat menerima perangkatnya. Pada bagian skenarios, customer service menyerahkan perangkat dan meminta konfirmasi penerimaan dari customer. Kemudian, customer datang ke pusat layanan ataupun meminta melalui pengiriman.
Setelah memberikan device, maka seorang customer menerima device tersebut. Pada bagian requirement ini, customer harus memeriksa kembali perangkat sebelum menerimanya. Di bagian constraints, itu terdapat customer harus menyetujui kondisi perangkat sebelum meninggalkan pusat layanan. Pada bagian skenariosnya, customer memeriksa perangkat untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan dengan benar. Yang kedua, customer menerima perangkat yang telah diperbaiki oleh teknisi tersebut. Selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu mengisi feedback. Pada aktivitas ini, customer diminta untuk mengisikan feedback berdasarkan pengalaman perbaikan pada device-nya. Pada bagian requirement, terdapat feedback harus dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan perbaikan. Pada bagian constraints, feedback harus disampaikan dalam format yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Untuk skenariosnya, yang pertama, customer menerima perangkat yang telah diperbaikin. Kemudian yang kedua, customer memeriksa perangkat untuk memastikan bahwa perangkat telah dilakukan dengan benar. Yang ketiga, customer memberikan penilaian dan komentar mengenai layanan perbaikan. Dan yang keempat, feedback dikumpulkan untuk dilakukan analisis dan peningkatan layanan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.